Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Fari Sustian. Baik, kali ini kita akan membahas tentang informasi seputar perpajakan, yakni seluruh PKP pengusaha kena pajak wajib menggunakan e-bukti potong atau e-bupot mulai Agustus 2020 nanti. Nah, apa itu e-bupot atau e-bukti potong? Jadi, kita akan membahas tentang ini. E-bukti potong PPA pasal 23. Kita mulai dengan definisinya. Apa itu e-bupot? Jadi, e-bupot atau e-bukti potong PPA pasal 23 merupakan aplikasi resmi yang dirancang oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan PPA pasal 23 atau PPA pasal 26 dan menyampaikan SPT masanya itu langsung. Jadi, dia jadi satu, kurang lebih sama seperti e-faktur, tapi dia menggunakan web. Jadi, gabungan antara e-faktur dengan e-filing sebenarnya, kurang lebih seperti itu, gambaran awalnya. Nah, sekarang siapa aja atau syarat-syaratnya yang wajib menggunakan e-bupot ini? Nah, kita lihat di syarat awal adalah melakukan pemotongan PPA pasal 23 atau 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Sebelumnya saya jelaskan dulu pasal 23 dengan pasal 26. Sebenarnya objeknya sama. Kan kalau objek pasal 23 itu kan terdiri dari dividen, royalti, hadiah, bunga, sewa, dan jasa. Hanya kalau pasal 23 itu subjeknya adalah subjek pajak dalam negeri, sementara kalau 26 itu subjek pajak luar negeri. Itu saja perbedaannya, tarifnya pun berbeda. Nah, kemudian yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta. Artinya, misalkan katakanlah kita ada pemotongan dividen luar negeri misalkan. Ada yang terima dividen tapi orang luar negeri atau ekspatriat. Misalkan nilainya 120 juta, maka dia wajib menggunakan e-bukti potong PPA pasal 26 karena tadi ya subjek pajak luar negeri. Kemudian yang ketiga, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Nah, di sini semua PKP itu kan sudah wajib e-faktur, artinya dia juga sudah menggunakan atau menyampaikan SPT masa elektroniknya. Berarti sudah clear nih, semua PKP jadinya nanti harus menggunakan e-bupot ini. Gitu. Jadi walaupun dia kurang dari bukti 20 ya, jumlahnya walaupun kurang dari 20, walaupun mungkin bukti potongnya kurang dari 100 juta, nah karena dia sudah menggunakan elektronik SPT masanya, maka dia wajib juga menggunakan e-bupot ini. Apalagi semua PKP itu kan sudah menggunakan sertifikat elektronik atau dia sudah memilikinya. Berarti sebenarnya ya sudah bisa menggunakan juga sebenarnya. Sudah bisa digunakan juga untuk e-bupot ini selain tadi yang e-faktur. Itu untuk syarat-syaratnya. Nah, berikutnya adalah aturannya. Kenapa sih harus ada seluruh PKP ini harus menggunakan e-bupot? Nah, jadi kemarin di 10 Juni 2020 Dirjen Pajak itu mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 269 tahun 2020 yang intinya adalah menyatakan Dirjen Pajak menetapkan PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia sebagai pemotong PPA pasal 23 dan atau PPA pasal 26 serta wajib memotong serta menyampaikan SPT masanya. Jadi kurang lebih kalau dulu sebenarnya e-bupot ini sudah digunakan oleh beberapa PKP, tapi yang baru terdaftar di KPP Madya atau PKP yang ditunjuk atau wajib pajak yang ditunjuk. Artinya dia ya mendapatkan istilahnya kesempatan terbatas. Jadi tidak semua wajib pajak kalau dulunya. Tapi kalau sekarang nanti sejak Agustus seluruh PKP wajib menggunakan ini yang terdaftar di seluruh kantor pajak Pratama. Jadi ya berarti udah seluruh PKP kalau sekarang. Nah, sementara untuk aturan teknisnya terkait bukti potong ini itu ada di Per 04 tahun 2004, Per 04 tahun 2017. Itu tentang aturan teknisnya, peraturan Dirjen Pajak ya itu ya, bukan peraturan Menteri Keuangan. Nah, sementara tata caranya kurang lebih seperti apa?
Untuk teknis pembuatannya nanti akan ada video tutorialnya, tapi kali ini saya hanya menyampaikan informasi sekilas saja. Jadi kurang lebih yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, standarisasi penomoran. Jadi penomorannya nanti akan standar, sudah otomatis nantinya. Jadi bukti potong itu akan diberikan secara berurutan dan dihasilkan oleh sistem. Nomor tersebut tidak akan berubah, tidak jika ada pembetulan ataupun pembatalan, dan tidak juga tersentralisasi. Artinya, kalaupun misalkan nanti PKP cabang atau WP cabang, tetap penomorannya sesuai dengan cabangnya. Jadi tidak tersentralisasi, karena kan Bupot itu kan biasanya cabang pun juga menggunakan ya, atau wajib pajak badan cabang itu juga mereka akan memotong PPh pasal 23. Karena pasal 23 itu berdasarkan lokasi transaksi, bukan berdasarkan NPWP. Jadi kalau transaksinya di Jakarta, kalau pusatnya di Jakarta, sementara transaksinya itu berada di kota Cirebon misalkan, maka terhutangnya pun juga di Cirebon. Penomorannya pun juga menggunakan NPWP yang ada di Cirebon, kalau dia statusnya cabang. Kemudian yang kedua, wajib menyantumkan NPWP atau NIK. Jadi kalau dia tidak punya NPWP, maka wajib menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Kalau dia orang pribadi ya. Kemudian mencantumkan nomor dan tanggal SKB, surat keterangan bebas, kalau ada. Gitu. Kemudian yang nomor 4 itu sama. Nomor 5, mencantumkan tanggal pengesahan SKD atau surat keterangan domisili. Kalau dia subjek pajak luar negeri tadi ya, subjek pajak luar negeri, maka dia wajib mencantumkan surat tadi, SKD. Kemudian menandatangani bukti potong secara elektronik. Makanya kenapa harus ada sertifikat elektronik atau tanda tangan digital? Karena dia harus ditandatangani secara digital pula. Gitu. Jadi sudah tidak perlu menggunakan cap basah atau tanda tangan basah. Dan yang terakhir adalah satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode pajak, dan juga satu masa pajak. Artinya setiap transaksi itu harus menggunakan bukti potong atau harus sudah dibuatkan bukti potong. Contohnya seperti ini. Jika PTA, katakanlah dia sebagai pemotong, karena misalkan dia sebagai penyewa gitu. Penyewa katakanlah peralatan ya eskavator misalkan ke PTB. Otomatis PTB adalah yang menyewakan, yang PTA adalah yang menyewa. Berarti yang memberikan penghasilan adalah PTA kepada PTB. Katakanlah kontraknya 100 juta. Ya kan? Nah, berarti PTA akan memotong kepada PTB selaku yang menerima penghasilan sebesar 2%. Karena tarif untuk sewa PPh pasal 23 adalah 2%. Asumsinya dia sudah punya NPWP. Berarti tarifnya tetap 2%. Berarti 100 juta kali 2%. Artinya PTA memotong kepada PTB itu sebesar 2 juta. Nah, berarti PTA wajib membuat bukti potong dan nanti akan diberikan ke PTB dengan menggunakan e-Bupot tadi. Asumsinya tadi sudah terpenuhi ya, misalkan dia PKP, kemudian penghasilan brutonya di atas 100 juta, dan sebagainya. Jadi, satu bukti potong untuk satu wajib pajak dan satu kode pajak, satu transaksinya. Tadi ya, kode jenis transaksinya adalah sewa peralatan atau sewa ekskavator tadi. Dan untuk satu masa pajak. Kalau misalkan bulan depannya dia sewa lagi atau dia melakukan pemotongan lagi, maka dia wajib menggunakan atau membuat bukti potong kembali. Dan ingat, bukti potong ini wajib dilampirkan dan juga diserahkan ke wajib pajak yang dipotong. Karena mereka untuk dikreditkan. Karena sifatnya pasal 23 ini kan non-final, artinya bisa menjadi kredit pajak atau sebagai pengurang di SPT tahunan mereka. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan terhadap e-bukti potong, tentang bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pembetulan dan pelaporannya. Nantikan di video tutorial berikutnya. Terima kasih dan silakan subscribe, like, dan ring the bell kalau suka dengan channel ini. Jangan lupa silakan
Kunjungi podcast saya di Bicara Pajak Podcast di Spotify ataupun di Google Podcast. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.